Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud, sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Ini masalah sumpah ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cicak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cicak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cicak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Jadi kan, saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani, gitu. Seperti itu. Kalau ada kotoran cicak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cicak. Ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya.